Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham JSMR. Saham JSMR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 10% lebih ke harga 2.880. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam satu minggu terakhir ini saham JSMR mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak downtrend, satu minggu ini mulai bergerak sideways dan saat ini berada dekat dengan resisten di harga 3.000. Garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 10% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan 10% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam satu minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya JSMR masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 3.000. Dan sebaiknya untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham JSMR di sekitar harga 2.500 atau di bawahnya, sudah boleh take profit apabila terlihat JSMR masih gagal naik menembus resisten di harga 3.000 ini. Karena apabila gagal menembus resisten ini, JSMR masih akan bergerak sideways dan masih berpeluang untuk turun menuju support terdekat di harga 2.300. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham JSMR, amati dulu pergerakan saham ini karena saat ini sudah dekat dengan resistennya. Apabila berhasil break dari resisten harga 3.000 disertai akumulasi, teman-teman boleh entry karena berpeluang untuk naik menuju resisten berikutnya di garis EMA 50 di sekitar harga 4.000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Garuda. Saham Garuda pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 4% lebih ke harga 191. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam satu minggu terakhir ini saham Garuda terlihat mulai naik. Walaupun kenaikannya tidak terlalu besar. Tapi yang sebelumnya bergerak downtrend saat ini mulai mengarah ke atas. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan 4% ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing malah terus melakukan distribusi pada saham Garuda. Dari data yang kita dapat, saya melihat kenaikan saham Garuda ini hanya akan berlangsung sementara. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Garuda di harga bawah, di sekitar daerah support di harga 150, sebaiknya take profit minggu depan apabila terlihat saham Garuda mulai turun saat mendekati atau menyentuh resisten di harga 200. Karena apabila kita lihat secara bisnis saat ini saham Garuda mulai turun. Karena selama masa-masa sekarang ini penerbangan mulai menurun. Jadi walaupun saat ini naik, ini hanya sekedar sementara, hanya digoreng oleh bandar. Peluang untuk naik
menuju resisten di EMA 50 sepertinya masih akan sangat sulit dilakukan dalam 1 minggu ke depan. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Garuda, sebaiknya swing trade pada saham ini. Dan paling amannya adalah tunggu kembali di daerah support di harga 150. Saat saham Garuda terlihat turun menyentuh harga 150 dan rebound, teman-teman baru entry. Berikutnya saya akan menganalisa saham BTPS. Saham BTPS pada perdagangan hari Jumat kemarin masih melanjutkan penurunan dan ditutup turun 5% lebih ke harga 1.805. Bisa kita perhatikan di grafik, dibandingkan saham-saham perbankan lainnya, saham BTPS dalam 1 minggu terakhir ini masih terus mengalami penurunan. Dan secara tren saat ini juga masih bergerak sangat downtrend. Dan bisa kita lihat, walaupun minggu lalu sempat naik 2 hari, tetapi masih bergerak downtrend. Jadi hati-hati apabila ada saham-saham bergerak downtrend naik 1 atau 2 hari, itu belum tentu akan mulai rebound kembali. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan barada asing pada penurunan hampir 6% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hampir 6% ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham BTPS. Dan distribusi yang dilakukan pada hari Jumat kemarin lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat saham BTPS masih berpeluang untuk turun menuju support terdekat di harga 1.500. Di sekitar daerah sini. BTPS masih ada peluang untuk rebound saat menyentuh daerah support ini. Karena penurunan BTPS sudah lumayan tajam. Jadi pasti akan terkena technical rebound sementara. Adanya technical rebound sementara ini bisa kita manfaatkan untuk one day trading atau trading jangka pendek. Jadi saat rebound kita entry dan saat mulai terlihat turun kembali sebaiknya take profit dulu. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 3.200. Bisa kita perhatikan di grafik, setelah sebelumnya Telkom bergerak downtrend, saat ini Telkom telah berhasil rebound dari daerah support di harga 2.500 dan saat ini berada dekat dengan resisten di harga 3.300. Dan dalam 1 minggu ini bisa kita lihat masih gagal ditembus oleh Telkom. Jadi dalam 1 minggu ini Telkom masih bergerak sideways dan masih berada di bawah resisten di harga 3.300. Garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan barada asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada kenaikan 2% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing masih melakukan akumulasi pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data yang kita dapat melihat saham Telkom layak untuk kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Karena apabila berhasil break dari resisten harga 3.300 ini, Telkom berpeluang untuk naik menembus garis resisten di EMA 50 dan melanjutkan kenaikan menuju resisten kuatnya di garis EMA 150 di sekitar harga 3.750. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Telkom di harga bawah di sekitar harga 2.500 sampai di sekitar harga 3.000, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena walaupun turun masih ada peluang untuk bergerak sideways dan rebound saat menyentuh daerah support di harga 2.500. Dan saat ini juga bisa kita lihat asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, jangan entry dulu di harga sekarang. Karena sudah dekat dengan resisten di harga 3.300. Paling amannya adalah tunggu Telkom berhasil naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry, atau tunggu Telkom turun kembali menuju support di harga 2.500 baru teman-teman entry. Jadi saat ini untuk teman-teman yang belum beli, amati dulu pergerakannya.
Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.